Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti apa yang saya ketahui. Baik, yang pertama adalah murid adalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib melayani para murid dengan segala ketulusan hatinya. Maka sistem yang paling tepat digunakan adalah sistem AMO. Murid akan menjadi subjek dan bukan objeknya. Tidak ada paksaan-paksaan, namun kita arahkan kepada tuntutan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat lahir dan batinnya. Dan kita sebagai pendidik harus sadar, setiap murid adalah istimewa, unik, dan memiliki potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, dalam sistem AMONG, murid dididik sesuai dengan bakat dan minat. Kita, pendidik, berperan untuk menuntun dan mengasuh mereka agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Berilah kebebasan mereka memilih gaya belajar yang mereka sukai. Kalau dulunya hanya menuruti instruksi saja, sekarang berubah menjadi sebuah kemerdekaan dalam belajar. Rekan-rekan guru sekalian, selanjutnya filosofi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana mereka belajar sesuai dengan kode alamiah mereka. Artinya, seperti kita pahami, seorang murid, seorang anak-anak, mereka belajar ingin bagaimana belajar dengan menyenangkan. Mereka belajar dengan bermain. Oleh sebab itu, bagaimana dalam pembelajaran kita sisipkan berbagai jenis bentuk permainan game sederhana seperti ice breaker, puzzle, dan jangan lupa permainan budaya lokal kita untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman materi ajar. Dan selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita mengarahkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Pengajaran yang dilakukan di sekolah selain menyenangkan dan juga bagaimana bentuknya adalah sesuai dengan keadaan zaman, yaitu zaman modern seperti saat ini, mengikuti suatu kebudayaan di abad 21, di mana kita ketahui murid-murid sangat familiar dengan gadget, dengan berbagai ragam bentuk audio visual dan juga platform sosial media. Maka ini tentu sangat membantu para murid-murid kita belajar sehingga mereka dengan senang hati dan dapat juga menyesuaikan dengan keterampilan abad 21. Peran pendidik adalah bagaimana mengarahkan pola pikir mereka dapat berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan juga komunikatif. Rekan-rekan guru sekalian, filosofi berikutnya adalah tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa budi pekerti adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga timbulnya sebuah tenaga. Dan tenaga inilah menciptakan sebuah karakter. Dengan karakter akan timbul sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah budaya. Ini yang biasa disebut yaitu dengan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Penciptaan budi pekerti Ki Hajar Dewantara dimulai dari keteladanan pendidik atau yang biasa disebut dengan ingarsa sang tuladan. Rekan-rekan guru sekalian, konsep pemikiran berikutnya adalah tentang konsep trikon. Tiga awal kon, yaitu yang pertama continue, bahwa belajar berkelanjutan. Apa yang sudah diraih pada hari ini merupakan hasil yang dilakukan pada waktu sebelumnya, dan apa yang dilakukan hari ini akan kita dapatkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, teruslah belajar, wahai para rekan guru, dan tanamlah benih-benih kebaikan kepada mereka. Selanjutnya yang kedua adalah convergent. Belajar dari berbagai sumber. Tidak cukup dengan satu sumber saja, kita harus banyak belajar dengan teori-teori yang lain yang ada di dunia ini terkait dengan pendidikan. Di sekolah juga demikian, para murid-murid kita
Jangan menjadikan kita para guru sebagai satu-satunya sumber belajar, namun jadikanlah teman-teman mereka juga sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga adalah konsentris. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam pembelajaran jangan pernah lupa dengan identitas kita sendiri, identitas masing-masing, kebudayaan, nilai-nilai yang dipahami. Ya, jangan bagaimana kita bisa mengisikan budaya lokal atau budaya asli yang kita anut, seperti nilai-nilai agama dan adat istiadat. Banyak kebudayaan yang bisa dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya para peserta didik, para murid-murid kita. Demikianlah beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.